Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama dengan saya, Anda Hendra Mustaqim. Kali ini saya akan memberikan berbagai pengalaman, berbagi cerita, berbagi experience, berbagai sense, berbagi pengetahuan tentang kreatif expert performance. Ini merupakan salah satu metode dalam cara berpikir kritis dan kreatif. Salah satu cara kita untuk menjadi intelektual, salah satu cara kita untuk tetap menjadi pribadi yang waras di era yang tidak baik-baik saja. Creative expert performance ini sangat diperlukan bagi mereka yang memang bekerja di ranah profesional dan mereka bekerja didasarkan atas performa berdasarkan atas kerja. Dan ini juga mereka yang ingin menjadi profesional karena seorang profesional merupakan seseorang yang memiliki expert, memiliki keahlian di bidang tertentu. Dan tentunya keahlian tersebut bukan hanya keahlian yang taktis, pragmatis, oportunis, tapi di sini adalah keahlian yang memang membutuhkan kreativitas. Karena kreativitas itu bukan hanya milik para seniman, kreativitas itu bukan hanya milik para movie maker atau orang-orang musisi dan lain sebagainya, tetapi semua profesional, orang yang bekerja itu juga membutuhkan namanya kreativitas. Seperti apa sih sebenarnya kreatif expert performance tersebut? Kita akan diskusikannya, kita akan mengeksplikasinya lebih mendalam. Pertama, ketika kita akan berbicara creative expert performance, maka hal pertama yang kita akan berbicara tentang apa itu intelligence. Iya kan? Intelligence. Intelligence ini berkaitan dengan kecerdasan. Jadi ini merupakan sebuah fondasi dalam creative expert performance. Semua orang profesional pasti mempunyai intelijensi yang tinggi. Semua orang yang bekerja dengan baik pasti dia akan memiliki intelijensi yang tinggi. Intelijensi ini secara umum gitu kan itu secara umum general intelligence, domain knowledge and motivation, predictive, creative, expert performance. Jadi ada tiga hal ya selain intelligence ada dua hal lainnya yaitu knowledge dan motivation. Yang pertama kita akan bahas tentang intelligence. Kenapa Kenapa intelijen itu menjadi hal penting? Karena ketika kita bekerja umumnya itu di suatu korporasi kita akan menghadapi tes ya, tesnya umumnya tes psikologi atau bisa juga tes wawancara atau bukan tes kemampuan dasar ataupun tes kemampuan akademik dan lain sebagainya. Tetapi pada dasarnya ketika orang sudah expert, maka yang cenderung itu adalah tesnya adalah wawancara dengan cara menunjukkan apa keahlianmu, apa performanmu, dan lain sebagainya. Jadi ketika seseorang yang memiliki intelijensi tinggi itu juga bisa ditunjukkan dari cara berpikirnya, cara ngomongnya, ya kan, cara kerjanya, berbadan, kemudian tidak lupa itu berbasis kepada portofolio. Selain intelijensi, maka dalam creative expert performance itu ada namanya domain knowledge. Jadi dia memiliki pengetahuan yang khusus di bidang tertentu. Bisa jadi saya adalah seorang ahli di bidang komunikasi. Gitu kan. Ahli komunikasi apa? Ahli komunikasi strategi. Strategi dari komunikasi strategis. Dari bidang apa? Di bidang bisnis dan di bidang politik. Gitu. Tetapi saya tidak terlalu mendalami misalnya komunikasi bidang budaya interpersonal. Gitu. Jadi ada domain knowledge yang memang dia kuasai. Seorang teknisi listrik, gitu kan. Dia misalnya teknisi listrik itu arus bawah atau arus kuat seperti itu. Jadi ada apa namanya? Ada domain yang memang dikuasai sehingga itu menjadi kelebihannya, itu menjadi suatu kekuatan bagi dirinya. Kemudian hal yang menarik lagi adalah adanya motivasi. Ketika seseorang menjadi seorang kreatif, seseorang yang menjadi seorang kreatif, seseorang yang selalu memiliki nilai-nilai kreativitas tinggi, dia pasti akan memiliki motivasi. Memotivasinya itu apa? Karena dia memang berusaha sebaik-baiknya, sehingga dia berusaha berpikir kreatif, dia akan menjadikan itu sebagai suatu backbone, sebagai tulang punggung, bahwa apapun yang dia kerjakan itu selalu menghasilkan kreativitas. Kemudian motivasinya mungkin saja, bisa saja dia adalah orang yang memang sejak dini memang menyukai kreativitas karena lain misalnya bekerja sebagai seorang PR, bekerja sebagai seorang
manajer keuangan, bisa saja dia kreatif karena dia suka melukis, dia suka menyanyi dan lain sebagainya. Jadi ada motivasi-motivasi yang memang dibentuk. Jadi domain knowledge itu menjadi hal yang sangat penting. Kemudian ada expert performance approach atau yang biasa disebut dengan ya tadi apa namanya expert perform kreatif expert kreatif expert performance itu umumnya orang yang memiliki tingkat objektivitas yang tinggi. Objektivitas yang tinggi ini justru untuk mengukur suatu performance. Jadi orang itu motivasi itu berbeda dengan objektif ya. Ketika motivasi, karena sebelumnya kita sudah bisa motivasi itu dari dalam dirinya. Kalau objektivitas itu berpikir bisa keluar. Bisa saja objektivitasnya karena faktor gaji, dia ingin dapat promosi, dia ingin membangun karirnya lebih baik. Jadi lebih mengarah kepada sesuatu yang keluar gitu. Dan umumnya ketika seseorang yang objektif itu nanti akan menghindari judgment. Jadi judgment A, judgment B, judgment C, dia tidak akan banyak mempedulikan. Dan dia juga tidak akan mempedulikan rating dari supervisor teachers. Jadi performance kreatif itu memang ya cenderung memang berbasisnya kepada measure and performance. Jadi dia melakukan performance itu dengan sebaik-baiknya. Dia melakukan performance itu dengan seobjektifnya. Jadi kembali lagi kepada motivation. Motivasinya itu apa? Motivasi in the form in intrinsic motivation, extrinsic motivation, determination, self-in focus on research and creative expert performance seperti diungkapkan oleh CME, Rostan. Ini menunjukkan bagaimana fokus motivasi, ya kan? Fokus motivasi juga merupakan sesuatu yang berasal dari self determination. Apa itu self determination? Self determination itu orang yang memiliki ketekatan diri. Ketika dia memang ingin menjadi seorang yang expert, orang yang menjadi seorang profesional, dia memang sudah menentukan di dalam dirinya untuk membentuk suatu mosi, untuk terus bangkit dan untuk terus berkembang. Seperti itu. Selain motivasi, sebenarnya dalam ini di dalam kreatif expert performance itu ada faktor namanya faktor psikologis. Karena di dalam sensitivitas etika, citra mental itu kan umumnya umumnya itu ada faktor psikologis di dalam dirinya. Jadi faktor psikologis ini menunjukkan bagaimana aspek personalitas itu tidak bisa dilepaskan ketika seseorang fokus untuk mengembangkan kreativitas. Contohnya, ya kan, contohnya faktor psikologis itu adalah bagaimana dia tidak terlalu gitu kan, tidak terlalu dipengaruhi oleh faktor mood. Dia tidak terlalu dipengaruhi oleh faktor sentimen negatif, ya kan, sentimen negatif. Tetapi dia berusaha misalnya untuk terus membangun membangun estetika, membangun kreativitas dengan cara untuk tetap memiliki kesehatan mental yang stabil. Sehingga burnout, procrastination itu merupakan hal yang diabaikan. Walaupun itu bisa saja terjadi. Bisa saja terjadi. Karena apa? Tujuan utama orang dalam creative expert performance itu adalah menghasilkan produk yang baru. Dan produk itu dipakai. Bukan hanya produk, bisa saja dia menghasilkan karya yang baru. Dan karya itu diapresiasi. Bisa jadi itu menghasilkan suatu pelayanan baru, dan pelayanan itu juga mendapatkan recognition yang baik karena basisnya itu adalah inovasi dan tentu tetap memperhatikan konteks yang ada untuk sesuai dengan kebutuhan. Kemudian motivasi itu juga berkembang juga dengan cara upaya untuk melakukan keahlian, terus untuk mengembangkan keahlian. Karena apa? Dalam pengembangan dari seseorang yang menjadi newbie atau seseorang yang amatir kemudian dia menjadi seorang yang expert, tentunya membutuhkan praktek, tentunya membutuhkan pengalaman, tentunya membutuhkan mentoring, tentu membutuhkan coaching, tentu membutuhkan pengembangan pembelajaran dan lain sebagainya. Jadi pengembangan keahlian itu
bukan hanya dalam skala yang sempit, tetapi dalam skala yang lebih luas. Ini kan kembali lagi ya, seperti tadi kan berbasis psikologi adanya personal trait. Bagaimanapun ketika expert kreatif, expert performance, ketika berkaitan dengan psikologi, ada personal trait seperti diungkapkan oleh Coates tahun 1973, itu menekankan bahwa, dan diutamakan oleh Face juga, bahwa seorang yang kreatif, terutama di bidang sains, terutama atau di bidang profesional lain, itu ada dua, yaitu dia extrovert, ada yang open, ya kan? Ada yang jadi ada yang extrovert, ada yang introvert. Tetapi orang yang memiliki kreatif, yang memiliki apa kreatif expert performance cenderung harus lebih extrovert. Kenapa? Harus lebih terbuka, iya kan? Kenapa ekstrovert itu lebih didorong? Karena ekstrovert itu kan dia bisa berkomunikasi baik dengan orang lain, dia bisa apa namanya berrelasi dengan orang lain, dia bisa membangun relasi dengan orang yang lebih baik dibandingkan orang yang introvert gitu. Jadi orang yang ekstrovert itu lebih kreatif dibandingkan orang yang introvert. Kemudian elemennya dalam membangun apa namanya, dalam upaya membangun atau mengkonstruksi kreatif expert performance itu didasarkan kepada tiga tiga hal. Yang pertama itu adalah creativity of originality, kemudian flexibility, kemudian fluency of decision. Kita bahas creativity, ini diungkapkan Andre All ya, tahun 2002 dalam risetnya. Creativity, creative originality atau authenticity ini menunjukkan bagaimana dia gitu kan, ini dalam arti bisa scientist, dalam arti bisa profesional, bisa arsitek dan lain sebagainya. Originality-nya itu dia berusaha mempelajari, ya kan, karya-karya yang lain, berdasarkan performa yang lain, kemudian dia menciptakan suatu pendekatan yang berbeda, pendekatan yang orisinil yang dari dirinya. Bisa saja itu sedikit mengimitasi dari yang lain, tetapi dia mencoba mengembangkannya. Jadi originalitas itu menunjukkan bahwa karyanya dia itu murni dia, bukan karena campur tangan kelompok lain, bukan campur tangan pihak lain. Bagaimana dalam teamwork? Dalam teamwork juga sama. Dia akan menekankan kepada upaya untuk membangun originalitas dengan brainstorming mungkin, dengan berbagai macam cara untuk terus bahwa karya kelompok itu berbeda dengan yang lain. Kemudian flexibility. Flexibility ini bagaimana dia itu lincah. Flexibility itu bukan hanya lincah semata, tapi dia bisa beradaptasi. Dia mau dia mau dia mau dan mampu agility, ya. Agility itu di mana di mana ketika kita akan berbicara tentang ketika kita akan berbicara tentang suatu suatu produk gitu kan, dia dia mampu mengadaptasi, misalnya dia mampu melihat, dia mampu mengembangkan suatu produk dengan sesuai dengan kebutuhan, ya kan, sesuai dengan kebutuhan perusahaannya, sesuai dengan keinginan dari masyarakat yang akan membelinya atau customernya. Itu juga menyesuaikan dengan aturan-aturan yang memang berlaku di masyarakat atau aturan-aturan yang berlaku yang dibacakannya. Jadi flexibility itu menjadikan uh, kreatif kreatif expert performance itu menjadi hal yang selalu dibutuhkan dalam selalu perkembangan zaman, selalu dibutuhkan selalu dalam berbagai ruang lingkup yang berbeda-beda. Kemudian dalam fluency of decision itu menunjukkan kebijakan itu fluence itu lancar, bukan lancar tetapi dia tepat sasaran. Jadi dia memang kebutuhannya itu selalu ada, ya, selalu ada ketika dibutuhkan. Keputusannya itu selalu tepat ketika memang
masyarakat membutuhkan, keputusannya itu juga menguntungkan bagi korporasi semacam itu. Jadi ketika hal itu saling mendukung dan saling balut-membalut dalam creative expert performance. Ini ada avoid judgment ya, yang seperti yang tadi, seperti writing, seperti itu, tapi dia perlu saya jelaskan. Kemudian ada cognitive expertise. Kita bahas dalam hal kognitif. Bagaimanapun ketika kita berbicara tentang expert, expert, maka itu adalah faktor kecerdasan. Dan kecerdasan itu umumnya itu merupakan berkaitan dengan faktor kognitif. Demikian juga dengan estetik, itu ada otak kanan dan otak kiri ya. Kalau otak kanan itu untuk berpikir estetika, otak kiri untuk berpikir logika. Jadi adalah skill by structure. Jadi ada memory acquisition. Jadi di sini menunjukkan bagaimana ketika kreativitas atau kreativitas yang dikembangkan oleh kapasitas seorang individu itu juga berpengaruh dalam skill by structures, dalam memorinya, gitu kan. Memang ketika orang itu memang sudah ini dikaitkan dengan faktor bakat, ya, bakat alamiah. Jadi seorang yang sudah memiliki bakat itu akan memiliki sedikit kelebihan dibandingkan dengan orang yang memang tidak memiliki bakat. Ini berkaitan dengan faktor kognitif. Kemudian expertise. Expertise ini tidak otomatis berkaitan dengan bakat, tapi ini adalah bagaimana dia membangun suatu ketekunan, dia membangun suatu skill ya, soft skill. Seperti di rekaman Stanford. Expertise ini bagaimana orang itu cenderung problem solving. Orang itu problem solvingnya seperti apa dengan cara cepat, reliable, accurate, dan efektif dibandingkan orang yang tidak ahli. Seseorang yang ahli, gitu kan, akan memiliki itu kecepatan, reliability, akurasi, dan efektivitasnya. Sehingga orang itu akan cepat dalam menyelesaikan masalah. Orang itu akan lebih tepat dalam menyelesaikan masalah. Itu expertise. Expertise itu memang orang yang memang sudah ahli. Ketika saya ahli komunikasi, ketika berbicara tentang masalah komunikasi krisis dalam suatu perusahaan, saya akan berusaha membaca itu dengan cepat, dengan akurat, dan dengan efektif dibandingkan orang yang tidak terpaham komunikasi. Kalau Theo, menurut pendapatnya Scott Barry Kaufman, ini salah satu pendapat yang cukup populer dalam dalam bidang ini expertise, itu dia menganalogikan Kobe Bryant dalam melakukan slam dunk, ya kan? Dia juga menganalogikan dengan Tiger Woods yang bisa apa istilahnya itu main golf kemudian dan selalu mendapatkan applause, ya kan? Ini juga ini juga ada ilmuwan yang berusaha misalnya menerbitkan paper dalam beberapa jurnal yang berbeda. Itu kan ada apa dilakukan secara terus menerus, keberlanjutan. Sama seperti penulis, dia akan terus menulis, tidak akan berhenti walaupun itu akan dikritik, walaupun akan mendapatkan ya penolakan dan lain sebagainya. Jadi adanya over and over again. Jadi itu menjadi hal yang uh, menjadi garis bawah dalam hal faktor expertise. Over and over again. Temperamen. Temperamen ini bagaimana adanya faktor sensitivitas ya. Sensitivitas ketika kita bekerja secara profesional tidak bisa ya, kita tidak bisa dilepaskan dari faktor temperamen. Kali itu berkaitan dengan neurosensitivitas, ya kan? Karena temperamen itu ketika seseorang yang memiliki temperamen yang bagus, orang yang memiliki temperamen yang labil itu kan pasti akan berbeda. Sehingga upaya-upaya untuk menghindari lingkungan-lingkungan yang buruk, upaya untuk menghindari teman-teman yang toksik itu harus dihindari. Hal yang terakhir yang akan kita diskusikan adalah tentang masalah imajinasi. Kita ketahui dalam creative expert space, creative expert performance ini sebagai salah satu metode untuk belajar kritis dan kreatif, itu adalah bagaimana seseorang itu terus melakukan imajinasi. Imajinasi itu dalam kerangka neo philosophical framework. Jadi imajinasi itu adalah digunakan dengan beberapa cara. Yang pertama itu adalah dengan mental imagery.
kemudian intentional, ada novel combination, ada the thinking, kemudian altered state, kemudian ada fenomenologi. Itu merupakan beberapa cara untuk yang berkaitan untuk mengembangkan imajinasinya di ranah expert ya. Dalam hal ini nantinya itu akan dikembangkan lagi, diasosiasikan dengan mental imagery, ada visual imagery, mental practice, paroxysm, fantasi, mental storyboarding. Kalau storyboarding nanti kita akan diskusikan pada video berikutnya. Yang pertama, composing mental imagery. Jadi ketika kita sudah membayangkan, itu di dalam diri kita, di dalam mental kita, itu sebenarnya sudah terbayang. Karena kita itu adalah manusia yang sudah memiliki memori, dan memori itu sudah menghimpun banyak pengetahuan, sudah banyak menghimpun banyak pengalaman. Sehingga ketika kita berpikir tentang A, kita berpikir tentang suatu produk, maka kita akan mengkolektif, ya, mengkolektif di dalam memori kita hal-hal yang pernah kita alami dan hal-hal yang pernah kita alami, pernah kita dapatkan untuk dikeluarkan, untuk menggambarkan imajinasi tersebut. Itu seperti itu. Jadi kalau intentionality itu kan faktor keinginan kita. Bisa saja saya tidak pernah membuat suatu produk bernama kalender, tetapi saya memiliki keinginan itu. Jadi saya mengimajinasikan sesuai dengan keinginan itu. Kalau novel combination thinking itu adalah bagaimana kita mengkombinkan antara beberapa item yang ada di otak kita dengan apa yang pernah kita lihat, ada apa yang belum pernah lihat, ada apa yang belum pernah kita lihat, itu dikombinasikan. Altered state, atau kemudian saya tidak melihat altered state, tetapi lebih arah fenomenologi. Fenomenologi ini adalah bagaimana apa yang terjadi atau fenomena yang ada di masyarakat sekarang. Fenomenanya seperti apa? Fenomenanya sekarang misalnya trennya adalah bagaimana seseorang cenderung menggunakan jas hujan yang terbuat dari plastik seharga 10.000 dibandingkan dengan jas hujan yang tebal ataupun yang memang anti basah, ya, bajunya anti basah. Ini menjadi fenomenologi karena tren tersebut, tren apa, tren jas hujan yang tipis plastik itu bisa saja itu merupakan jas hujan yang padahal lebih praktis, lebih murah, harganya 10.000, dan dijual umumnya di flyover, orang-orang yang di flyover ya, bisa jadi. Kalau paling sering itu saya temui di stasiun ya, termasuk di stasiun Sukimara. Ini kan menunjukkan bagaimana fenomenologi itu menjadi bagian upaya untuk mengembangkan imajinasi. Core-nya seperti apa? Core-nya itu mental imagery, mental yang tadi. Kemudian ada visual imagery, apa yang kita lihat. Mental practice, apa yang sudah pernah kita lakukan, pengalaman. Paroxysm, kemudian ada fantasi, bagaimana kita berfantasi. Kemudian ada mental storyboarding. Ini mental storyboarding, bagaimana kita memvisualisasikan, ya, memvisualisasikan imajinasi itu dalam gambar. Ini menjadi hal yang menarik ketika kita, gitu kan, ketika kita selalu berimajinasi untuk menghasilkan suatu hal yang kreatif, expert, performance. Kreatif expert performance kalau di dalam sebuah korporasi itu merupakan bagian yang tidak lepas dari faktor research and development. Research development itu biasanya itu adalah suatu departemen ya di dalam sebuah perusahaan. Tetapi seharusnya kemampuan research and development itu dimiliki oleh semua kaum profesional, dimiliki oleh semua karyawan, karena semuanya memiliki pengalaman yang sudah bertubi-tubi, mereka memiliki pengalaman yang sudah lama sehingga mereka terbiasa untuk membuat hipotesis, bisa saja membuat rumusan masalah, kemudian bersifat problem solving, menghasilkan suatu research yang memang sesuai dengan kebutuhan perusahaan dan kebutuhan korporasi. Saya kira itu penjelasan dari Creative Expert Performance. Jika teman-teman memiliki opini, jangan lupa tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe di channel YouTube 100% Otentik. Terima kasih banyak. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.